selamat pagi semuanya. Pagi. Halo, pagi. Malam. Pagi, Bu. Oke, jadi gimana nih kabarnya nih? Mau nanya dong, siapa nih? Yang mau bicara gimana nih sebulan kuliah di arsitektur gimana nih? Saya deh Bu, nama saya Bima Teguh Bersani dari arsitektur. Jadi sebulan di arsitektur lumayan cukup padat sih Bu, kayak tugas-tugasnya, tugas studionya, kayak kita jadi sampai malam gitu. Kalau di mata kuliah kalkulus sendiri, ada kesulitan nggak nih? Ayo, yang lain? Kalau menurut saya justru kalkulus kayak menyenangkan gitu. Semacam yang lain kan agak-agak deg-degan gitu kan, Iya, tegang iya, gitu. iya. Kalau di kalkulus ini kita lebih santai dan lebih fun aja gitu. Wow, ada yang anggap fun loh. Padahal biasanya matematika dianggap ya mati lah. Oke, sekarang kita akan memasuki bahan ajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3.7 yang berjudul yang diberi tema teorema nilai rataan untuk turunan. Nah, teorema nilai rataan untuk turunan ini sendiri memiliki penjelasan umum. Nah, dia adalah sebuah teorema yang mengatakan bahwa jika grafik pada sebuah fungsi kontinu mempunyai garis sigung tak tegak pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik sehingga garis sigung di titik C sejajar tali busur AB. Nah, bisa kita lihat nih, ini ada dua titik yaitu A dan B, dan titik-titik ini membentuk sebuah garis. Dua titik ini membentuk sebuah garis. Tapi di antara dua titik ini juga ada titik C. Titik C ini memiliki garis singgung yang sejajar sama tali busur AB. Jadi dia nggak berada di AB, tapi ketika dia dibentuk sebuah garis, garisnya itu bakal sejajar sama tali busur AB. Kita juga bisa lihat nih di sini ada banyak, karena memang bisa banyak karena tidak harus satu, tapi paling sedikit satu. Oke, berlanjut kedua. Teorema nilai rataan untuk turunan ini sendiri dibagi dua, teorema A dan teorema B. Nah, kalau teorema A ini berartikan bahwa jika F kontinu pada interval tertutup A dan B dan terdiferensiasikan pada titik dalamnya A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B di mana? Nah, ini rumus besarnya, yaitu ketika fungsi dimasukkan B dan dikurang fungsi dimasukkan A per B min A, itu bakal sama dengan turunan dari fungsinya itu. Tapi pas diturunin fungsinya itu, kita bakal X-nya itu bakal sama dengan C. Jadi kita bakal ngedapetin C-nya itu dari kita mencari X-nya. Nih, kita bisa langsung lihat contohnya. Ada satu fungsi, 2 akar X, dan ada satu titik, 1,4. Kita disuruh cari 1,1 dan 4 ini kan A sebagai A dan B. Kita disuruh mencari C-nya. Nah, kita pakailah rumus ini. F dalam kurung B kurang F dalam kurung A per B min A sama dengan F aksen C. Kita turunin dulu fungsi yang kita sudah ada di soal, yaitu 2 akar X. Kita turunin jadi 1 per akar X. X-nya ini kita artikan sebagai C. Jadi X itu sama dengan C di sini. Nah, habis itu kita masukkan fungsinya ini, kita ambil, terus kita masukkan titik B dan titik A. Lalu kita kurangkan, kita bagi dengan B kurang A, dan kita akan dapatkan hasil segini nih. 4 kurang 2, itu hasil dari 2 akar 4 kurang 2 akar 1, per 3, yaitu dari hasil 4 kurang 1. Dan sama dengan 1 per akar X. Akar X ini akar C ya, berarti hasilnya. Dan dari situ kita dapatkanlah bahwa X sama dengan C, itu hasilnya 9 per 4. Kita bisa lihat nih pada di grafiknya, ketika titik A-nya ini 1, dan titik B-nya itu adalah 4, terus ketika disambungkan, di tengah-tengahnya itu ada si titik C. Memang dia nggak bertepatan garis singgungnya di atas tali busur AB, tapi dia sejajar sama tali busur AB. Izin menambahkan, Bu,
Nah, sekarang kita juga mempelajari tentang bukti teorema kemonotonan. Nah, bukti teorema kemonotonan ini untuk membuktikan teorema kemonotonan yang udah kita pelajari di 3.2. Nah, kemudian digabungkan dengan teorema nilai rataan yang baru saja kita pelajari. Bunyinya seperti ini. Misalkan F kontinu dan memiliki turunan pada I. Turunan F yaitu F aksen X lebih dari 0 di tiap titik X dalam I. Menurut teorema nilai rataan yang diterapkan di interval X1, X2, terdapat bilangan C dalam X1, X2 yang memenuhi. Singkatnya, Fx2 min Fx1 sama dengan F aksen C, X2 min X1. Nah, karena F aksen C lebih dari 0, maka bisa disebutkan bahwa Fx2 min Fx1 lebih dari 0. Sehingga Fx2 lebih besar dari Fx1. Nah, hal ini juga akan berlaku dalam kasus Fx aksen kurang dari 0. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Misalkan sebuah benda memiliki fungsi st, t kuadrat min t min 2. Nah, carilah kecepatan rata-rata pada interval 3,6 dan waktu ketika kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, kalau dijawab, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu S aksen T-nya. Nah, ini disinilah teorema nilai rataan itu terpakai. Tadi kan kita bisa tahu bahwa F aksen C itu sama dengan F aksen B min FB min FA per B min A. Nah, kita masukkan di sini, yaitu X aksen T sama dengan S6 min S3 per M6 min 3, dan hasilnya itu 8. Nah, S6 ini dimasukkan ke sini ya, jadi 6 kuadrat min 6 min 2 gitu, dan ini masuknya jadi 3 kuadrat min 3 min 2. Nah, kemudian kita hitung dapatkan hasilnya 8. Nah, turunkan fungsi S-nya sehingga S aksen T adalah 2T min 1. Nah, agar waktu di kecepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan sesaat, maka kita samakan dari 8 sama dengan 2T min 1. Nah, kita dapatkan T-nya yaitu 4,5. Nah, selanjutnya ada juga namanya teorema B. Nah, teorema B ini berbunyi jika F aksen X sama dengan G aksen X untuk semua X dalam AB, maka terdapat konstanta C yang sedemikian rupa sehingga Fx sama dengan Gx plus C untuk semua X dalam AB. Nah, bisa dilihat di sini, jika kita punya suatu fungsi, nah fungsinya itu kan jika diturunkan, biasanya dia itu turunannya sama. Nah, itu jadinya hanya dibedakan sebesar C gitu, sebesar konstanta C. Nah, misalnya Fx sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Dan kita punya Gx, X kuadrat min 5X plus 10. Nah, ini kan kalau diturunkan jadi sama. Jadi F aksen X kan 2X min 5. Nah, jika diturunkan G aksen X juga 2X min 5, sehingga sama. Nah, kalau kita rumuskan, Fx itu X kuadrat min 5X plus 10 min 4. Ini adalah Gx, X kuadrat min 5X plus 10 adalah Gx. Nah, supaya jadi Fx, kan kita harus mengurangi dia dengan 4, supaya dia jadi bentuk X kuadrat min 5X plus 6. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa Fx sama dengan Gx min 4. Dan kita dapatkan konstantanya deh, jadi C sama dengan minus 4. Izin mencoba soal, Bu. Saya akan mencoba soal dari buku Purcell yang nomor 7. Bunyi soalnya adalah, carilah bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata, yaitu dari fungsi Z sepertiga dikali Z pangkat 3 tambah Z min 4 dengan interval min 1,2. A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 2. Lalu kita mencari turunan dari fungsi Z ini, yaitu didapatkan Z pangkat 2 ditambah 1/3. Berdasarkan dari rumus teorema A, itu bunyinya tadi fungsi dimasukkan B dikurang fungsi dimasukkan A per B dikurang A. Lalu saya masukkan menjadi fungsi turunan fungsi Z sama dengan 4 tambah 1/3 dikurang 1 ditambah 1/3
dibagi 2 min 1. Lalu setelah dioperasikan hasilnya adalah 1. Lalu saya menyamadengankan 1 dengan turunan yang di atas. Sehingga didapat C-nya atau Z-nya itu adalah plus minus akar 2/3. Lalu saya masukkan ke dalam grafik. C yang minus akar 2/3 itu ada di bawah. Lalu yang plus akar 2/3 itu ke atas. Lalu kembali ke interval yang 2. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya siapa? Ada yang mau lagi? Ya, Bu, boleh mencoba. Boleh, boleh. Saya ingin menjawab yang nomor 9 dari halaman yang sama dengan Justin. Oke, jadi di sini ada contoh soal nomor 9. Putuskan apakah teorema nilai rataan dapat diterapkan terhadap fungsi yang diketahui pada interval yang diberikan. Nah, jadi di sini ada soal fungsinya itu adalah fungsi hx, x dibagi x min 3. Nah, terus intervalnya itu dari titik 0 sampai titik 2. Nah, caranya itu pertama-tama kita turun dulu fungsinya. Ini kan fungsi hx ya. Terus nanti fungsi hx ini kita turunin dengan cara yang UV itu. Karena dia pembagian. Nah, nanti kita dapat di sini hasilnya adalah min 3 per x min 3 kuadrat. Nah, lalu setelah kita dapat turunannya, kita bisa langsung pakai rumus teorema A, teorema yang pertama. Jadi di sini fungsi yang dengan interval yang besar dikurang dengan interval yang kecil per titik yang besar dikurang titik yang kecil. Nah, nanti kita dapat hasilnya itu min 1/4. Nah, lalu hasil dari turunan itu disamakan dengan hasil dari teorema tersebut. Sehingga kita dapat di sini fungsi C kuadrat min 6C min 3. Nah, untuk mendapatkan nilai C ini, karena kita nggak bisa langsung difaktorin, jadi kita langsung pakai rumus ABC. Nah, dengan rumus ABC ini, kita dapat C-nya itu min 3 plus 2 akar 3, dan C2-nya sama dengan min 3 min 2 akar 3. Nah, nanti jadi grafik awalnya itu seperti ini. Yang grafik aslinya itu yang X per X min 3 yang belum diturunin. Terus nanti titik-titik C-nya itu di sekitar sini, yang di belakang min 5 dan di belakang 0. Nah, sebenarnya nilai rataan ini tuh nggak ada atau disebut gagal. Kenapa? Karena titik-titik C-nya itu terletak di luar interval 0 dan 2 itu sendiri. Gitu. Oke, jadi nomor berikutnya ada yang mau? Saya, Bu, nyoba nomor 14. Baik, boleh. Jadi yang nomor 14 ini soalnya carilah bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata fungsi Gx sama dengan X pangkat 5/3 dengan interval min 1,1. Nah, ini bisa pakai cara teorema yang awal tadi dengan fungsi turunan Fc sama dengan Fb min Fa per B min A. Nah, kita bisa mencari fungsi A sama fungsi Fa sama Fb-nya dulu dengan masukin intervalnya ke persamaan fungsinya yang Gx itu. Jadi min 1 pangkat 5/3 hasilnya min 1, lalu yang Fb 1 pangkat 5/3. Jadi teoremanya jadi mendapatkan hasil 1. Fungsi Gx-nya bisa diturunkan menjadi, setelah itu turunannya bisa disamadengankan dengan hasil teorema yang tadi menjadi seperti yang di bawah. Jadi 5/3-nya bisa dipindah ruas. Jadi terus
C pangkat 2/3-nya, 2/3-nya juga bisa dipindah ruas, karena pangkat dipindah ruas jadi akar, sehingga hasilnya 3 akar 15/25. Jika didesimalkan menjadi 0,46. Nah, 0,46 ini udah berada di interval min 1,1 yang bisa dilihat di grafik di samping ini. Ini udah ada di interval antara min 1 sama 1,1-nya. Udah. Oke, ada yang mau lagi ngerjain? Saya Bu Kiasati, nomor 15. Baik. Oke, silakan. Aku izin annotate ya Bu. Iya, baik. Jadi di sini tuh soalnya carilah bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata. Dari soalnya tuh S theta sama dengan sin theta yang berada di interval negatif pi sampai pi. Nah, yang pertama itu kita tahu A-nya tuh negatif pi dan B-nya tuh pi. Lalu kita turunkan fungsinya, turunan sin theta adalah cos theta. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Akhirnya kita setelah dimasukkan, kita dapatkan kalau turunannya itu sama dengan 0, sehingga cos C sama dengan 0. Nah, cos sama dengan 0 itu saat C-nya itu plus minus pi per 2. Sehingga saat kita gambarkan di grafik, kita bisa lihat kalau misalnya di sini ada titik C1 dan di sini ada titik C2 yang garis singgungnya itu sejajar dengan tali busur A dan B. Oke. Ini nomor terakhir ya ini ya? Habis ini ya? Yuk, siapa yang mau? Saya boleh, Bu. Boleh. Saya Bimantio Gangspersani dari arsitektur. Ingin menjawab soal nomor 21. Sebelumnya saya izin annotate ya, Bu. Oh, iya, silakan. Oh ya, kias boleh di ini dulu, Mbak. Jadi kan soalnya itu adalah carilah bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata. Nah, soalnya itu fx sama dengan x ditambah mutlak x dengan nilai AB-nya itu min 2 sama 1. Nah, jadi di sini saya mau ngebuat grafiknya itu kayak begini. Jadi x plus mutlak x itu grafiknya bentuknya begini. Terus FA-nya itu nilainya kita masukkan A-nya kan A-nya min 2. Min 2 kita masukkan ke dalam fx itu sama dengan min 2 plus mutlak min 2. Mutlak min 2 kan jadinya plus 2, jadinya min 2 plus 2 sama dengan 0. Kemudian FB-nya kita masukkan yang 1, jadinya F1 sama dengan 1 ditambah mutlak dari 1 sama dengan 2. Kemudian, nah di sini kan juga untuk soalnya membuktikan bahwa apakah grafik ini mempunyai nilai MVT atau tidak. Nah, jadi kalau dari yang saya cari tadi, ini awal saya memakai cara yang ada tadi yang seperti kakak Monica sampaikan. Ini jadi saya pakai F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nah, jadi itu hasilnya kalau kita masukin yang ini FB itu kan tadi 2, kemudian FA itu 0 per B-nya itu tadi 1 dan A-nya itu tadi min 2. Jadi 1 min 2, jadi 1 plus 2. Nah, hasilnya itu 2/3. Nah, setelah di sini kita masukkan kita ngebuat lagi turunan dari yang fx sendiri. Nah, fx itu kan kalau diturunin jadi f(x). Nah, x plus mutlak x-nya ini saya buat jadi kayak begini, saya pisah jadi
D per dx dalam kurung X plus mutlak X, itu jadi ini kali ini sama ini kali ini. Jadinya hasilnya begini. Kemudian kalau misalnya D per dx kali X itu, ini kan habis jadi 1. Kemudian kalau yang satunya lagi, D per dx mutlak X. Nah, mutlak X ini itu bisa kita ubah jadi akar X kuadrat. Nah, dari akar X kuadrat ini, kita kan bisa turunin si akar X kuadratnya ini. Akar X kuadrat itu kan X kuadrat dalam kurung setengah. Nah, ini saya turunin jadi setengah 2x 1 per akar X kuadrat. Nah, terus jadinya setelah selesai itu F aksen X sama dengan 1 plus X per mutlak X. Nah, setelah dapat ini, saya masukkan yang tadi nilai dari rumus, yang 2/3 ini, saya masukkan ke sini. Nah, saya samakan. Setelah disamakan, saya cari untuk mendapatkan nilai C-nya. Nah, jadi setelah dicari, karena ini hasilnya mutlak, jadi karena ini kan bisa dikali silang awalnya. Jadi dikali silang, jadi 3x sama dengan min mutlak X, terus jadi hasilnya 3x plus mutlak X sama dengan 0. Nah, tapi mutlak X sama dengan 0 ini karena dia mutlak, jadi dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama X-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Jadi 3x plus X sama dengan 0. Nah, kalau kita lanjutin lagi, hasilnya 4x sama dengan 0, X sama dengan 0. Nah, yang kedua, karena dia mutlak, dia punya X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini, X-nya bernilai negatif. Jadi 3x min X sama dengan 0. Nah, kalau dicari 2x sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 0. Nah, tapi karena dia punya ketentuan X kurang dari 0, jadi hasilnya tidak mungkin. Nah, karena keduanya ini, yang satu sama dengan 0, yang satu tidak sama dengan 0. Jadi, nilai dari C-nya ini, atau nilai dari X-nya ini, dia tidak punya nilai karena tidak ada yang sama. Jadi, dia tidak mempunyai MPT tadi. Mungkin begitu aja, Bu, dari saya. Baik. Terima kasih, Biman. Oke, ini ternyata soalnya udah selesai. Jadi ada yang masih bingung, masih ingin bertanya? Saya sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti ya sejauh ini. Baik. Oke, Dek. Kalau begitu ada tugas Ibu taruh di emas, jadi harap dikerjakan untuk tugas minggu depan. Lalu jika memang tidak ada yang mau bertanya lagi, saya rasa sudah sampai sini saja materi kita. Tetap diulang-ulang ya biar nggak lupa, apalagi kan ada rumusnya juga. Baik, oke, terima kasih semuanya. Sekian. Terima kasih juga, Bu. Makasih, Bu. Masih juga, Bu. Makasih ya. Ibu ini udah boleh live.